Jemaat terkasih, kita sambut ibadah kita pada hari ini dengan pujian, kami puji dengan riang. Kita mau sambut ibadah ini dengan penuh sukacita karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Paskah ke-7 ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera turun atas kita sekalian. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat, kita sungguh bersyukur kalau ibadah kita terus bisa kita nikmati. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan dalam segala suka dan duka. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita akan indahnya bersama dengan Tuhan. Tenang hatiku, Kau sertai jalanku,
padamu Allah ada kekuatan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama denganmu selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada berkat, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan yang luar biasa. Tetapi dalam hidup kami sering kali tidak mengindahkan pertolongan-Mu, tidak mengindahkan anugerah-Mu, tidak mengindahkan perintah-Mu. Kami hidup dengan kekuatan kami hidup dengan pemikiran kami hidup dengan apa yang kami mau. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kalau hidup kami melenceng dari jalan yang Tuhan berikan, kami tidak hidup terpaut erat dengan Engkau, kami melepaskan Engkau dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, ampuni kan segala kesalahan dan dosa kami. Kami mau kembali ke jalan-Mu, kami mau kembali ke anugerah-Mu, kami mau kembali akan berkat-Mu, merasakan pertolongan, indahnya hidup bersama dengan-Mu. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Jemaat, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak terbatas. Dia selalu mau menerima kita, apapun yang kita lakukan. Dia menghapus dosa kita. Dia menghapus dosa dunia. Kasih-Nya yang kudus,
Jemaat terkasih, berita anugerah dari Matius 22 ayat 39. Mari kita semuanya dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, kita membaca dengan lantang akan berita anugerah ini. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan untuk anugerah ini, bahwa Tuhan memberikan kita untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. Mari jemaat dengan sesama dengan keluarga kita masing-masing berikan salam damai di dalam Tuhan Yesus. Baik, kita sambut dengan pujian. Di hatiku ya Yesus, di hatiku Engkau bersabda. Kami mau Tuhan menyiapkan setiap kita untuk siap menerima firman Tuhan. Di hatiku ya Yesus, Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau selalu menyapa kami. Sapaan-Mu adalah prioritas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mendengarkan sapaan Tuhan sendiri dalam hidup kami. Dan Roh Kudus menolong kami menerjemahkan ke tiap pribadi lepas pribadi, supaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kami dengarkan, tapi kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami karena kuasa daripada Tuhan sendiri. Hamba-Mu hanya alat saja, alat tidak berguna jikalau Tuhan tidak menggunakannya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun di antara kami cukup pandai, cukup saleh, sehingga tidak perlu belajar. Semua kami dalam keadaan belajar dan belajar untuk taat dan setia kepada-Mu.
Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Paskah ke-7 ini kita akan membaca teks firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat 11, kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Demikian teks firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat yang ke-7, sekarang mereka tahu bahwa semua orang yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang percaya kepada firman-Nya dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat Paskah yang ke-7 jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana, apakah kita masih bisa melihat bahwa cara Allah bekerja ketika kita melakukan ibadah online? Tuhan terus bekerja kepada kita ya. Seolah-olah kita tidak ada hari tanpa berbicara
tentang corona. Corona itu bukan nama tetangga kita ya, tetapi nama pandemi yang sudah merupakan bahasa kita sehari-hari. Kita bicara corona, COVID-19, orang meninggal dan lain sebagainya. Terus menerus tiap hari, tidak ada pembicaraan yang tanpa membicarakan pandemi ini. Tetapi kita boleh bertanya, lebih banyak mana kita di dalam situasi ini berbicara ke negatif atau yang ke positif? Ya. Nah, mencari yang positif ini perlu supaya kita berpikir dan berkata-kata secara positif. Paling enggak kita mendapatkan beberapa hal ya, sisi positif ketika kita hadapi situasi ini. Pertama, katanya udara itu semakin segar ya. Banyak orang memberikan gambar-gambar udara keadaan bahkan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, langitnya menjadi cerah gitu ya. Nah, memang karena apa? Karena banyak pabrik tidak beroperasi atau tidak banyak kendaraan semakin banyak berkurang, sehingga lingkungan semakin bagus. Nah, ini sisi positifnya ya. Dan kalau lingkungan bagus itu hidup manusia juga semakin sehat. Saya pernah mengunjungi sebuah negara yang ya udaranya baik ya. Di tempat itu saudara umur 90, 80 lebih itu masih nyetir loh saudara ya. Jadi saya ngelihat, wah ini mungkin karena udaranya bagus ya, kondisi lingkungannya sehingga orang sehat. Yang kedua, kita belajar positifnya adalah gotong royong. Jiwa sosial itu tumbuh di mana-mana. Termasuk gereja ya, gereja membuka pos makanan gratis, bantuan sembako dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa muncul akan sifat-sifat gotong royong. Gotong royong itu kan sebenarnya adalah kondisi atau situasi daripada masyarakat kita ya di dalam relasi satu sama lain. Mungkin hilang ketika situasi sibuk, tapi sekarang ini muncul kembali ya, atau jiwa gotong royong. Kemudian para ahli mencari antivirus supaya menemukan untuk seluruh dunia ini. Luar biasa, berarti saling bahu-membahu. Dan saudara, saya membaca satu hal yang menarik lagi ya. Palestina dan Israel. Palestina Israel itu kan musuh bebuyutan ya. Tapi kita baca mereka itu bisa kerjasama ya, berhenti perang sejenak ya. Ya, mereka bisa kerjasama, mereka bisa bantuan medis, tenaga medis Palestina di daerah Israel. Sejak mereka 5.500 kurang lebih awal April ya, ada pernyataan 5.500 virus ada di yang terkena di Israel, di populasi mereka 10 juta. Dan juga di Palestina yang populasinya tidak sampai 3 juta, 22 orang yang terkena dan seterusnya. Sejak itu mereka sangat berhati-hati. Mereka punya kesepakatan terhadap wisata, kesepakatan terhadap kesehatan, saling bantu-membantu yang gak pernah terjadi. Nah saudara, saya melihat apakah ini sisi yang positif, tetapi contohnya paling jelas mungkin di Palestina dan Israel ini. Apakah ini suatu bentuk kesatuan yang terjadi? Hari ini kita temanya adalah menyatu dengan Allah dan berkarya. Menyatu dengan Allah ya. Menyatu dengan Allah ini kan contoh yang susah ya, sulit. Apa artinya menyatu? Apakah seperti Palestina dengan Israel? Ya mungkin dalam masa pandemi, setelah pandemi apakah mereka tidak perang lagi? Kurang tahu ya. Mencontoh kesatuan itu kita dapatkan di mana? Di dalam kehidupan sehari-hari. Kesatuan sebuah keluarga. Sudah banyak bicara bahwa keluarga itu tidak ada yang tidak ada persoalan ya. Hampir mustahil yang tidak ada persoalan. Menyatu di dalam masyarakat, pemerintah, politik. Kita juga tidak mendapati makna kesatuan itu ya. Yang ada negosiasi yang ada. Apakah kita bisa menemukan itu juga di area pelayanan? Pelayanan juga penuh dengan warna-warna perbedaan ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sulit juga ternyata bisa ada di dalam suatu kesatuan yang utuh di dalam pelayanan. Menjadi kabur apa makna kesatuan itu. Mungkin karena kita tidak memahami bahwa kesatuan itu ternyata di dalam makna menghargai keperbedaan ya. Jadi dengan tema kita hari ini bukan hal yang mudah ya. Kesatuan daripada Allah dan
manusia yang dalam berkarya, menyatu dengan Allah. Kita diajak menyatu dengan Allah dalam berkarya. Di dalam teks yang kita baca ini pada saat ini adalah teks yang cukup sulit, yaitu memahami kesatuan antara dua oknum Tritunggal, yaitu Yesus yang menyampaikan doanya, kemudian dia menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Tetapi kenapa teks ini ditulis oleh Yohanes kalau kita tidak bisa memahami? Jadi saya juga meyakini bahwa teks ini ditulis, kita bisa memahami apa makna daripada kesatuan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi ini kita terus belajar. Ternyata teks ini berbicara beberapa hal, ya. Saya singkat aja beberapa hal, ya, tidak dijelaskan satu persatu karena cukup dalam, mungkin masuk PA, ya. Tetapi teks ini justru mengetengahkan ada relasi antara Kristus dan Bapa, Yesus dan Bapa, yang Injil Yohanes semakin memperjelas identitas siapa Yesus itu. Ternyata dia adalah Allah sendiri. Kita sudah tahu Yohanes membuka firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Di dalam Yohanes yang lain dikatakan pasal 10, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus menjelaskan akan identitas dirinya di dalam Injil Yohanes yang ditulis ini adalah tidak lagi tanpa tedeng aling-aling. Kalau Matius, Markus, kalau aku berbuat jangan katakan dulu gitu ya. Tetapi di dalam Injil Yohanes identitas Yesus dan Bapa, bahwa dia pribadi daripada Allah Tritunggal itu semakin nampak dan jelas. Di dalam bagian teks yang kita baca juga hari ini, di dalam ayat yang kelima, dikatakan di sana begini, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus menjelaskan sebelum dunia ada aku sudah punyai kemuliaan yang seperti Bapa muliakan. Itu artinya bahwa Yesus dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah Allah. Yang kedua kita melihat di dalam bagian teks ini adalah Yesus menyatakan tugasnya telah selesai dengan sempurna, karya penyelamatannya. Yang ketiga kita melihat bahwa Yesus memiliki kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa, yang tadi sudah saya katakan. Yang keempat kita melihat bahwa karya Allah, karya Yesus itu banyak orang menjadi percaya. Dan Yesus berdoa bagi mereka yang percaya itu supaya diperhatikan, dipelihara, dilindungi. Itulah doanya. Dan yang kelima yang menyangkut dengan teks daripada tema kita ini adalah Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ini yang sulit ya. Dalam ayat 11 dikatakan ayat 21 sampai 23, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, Bapa dan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Tadi saya sudah mengatakan gini loh, kesatuan daripada Bapa dan kesatuan daripada Yesus sebagai Allah Tritunggal ini saja sudah sulit. Sekarang Yesus menyatakan sama seperti murid-muridnya menyatu dengan Yesus, sama seperti Bapa dan Yesus. Sekali lagi ini suatu pernyataan yang sulit. Tetapi ketika kita membaca ini saudara, paling enggak kita bisa melihat beberapa hal ya. Pertama, doa Tuhan Yesus ini, dia memberikan kasihnya, perhatiannya kepada orang yang percaya kepadanya. Yang percaya pengutusannya bahwa dia adalah Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Yesus memberikan doa terbaiknya supaya mereka mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan masalah di surga atau suatu lokal tempat. Tetapi hidup yang kekal itu di dalam ayat 2 dan 3 adalah pengenalan akan Allah yang benar. Saudara, otak kita ini terbatas ya. Kita punya pikiran ini terbatas, gak mungkin mengenal akan Allah. Tetapi justru hidup kekal itu membuat Yesus menyatakan supaya mereka akhirnya mengenal akan Allah yang benar, mengenal Yesus yang diutus. Dan ini luar biasa. Yesus menyatakan suatu kasihnya, suatu pernyataannya, suatu ajakannya, doanya.
ditujukan kepada orang percaya. Bapa, peliharalah mereka, lindungilah mereka, kuduskanlah mereka, dan seterusnya. Sampai akhirnya pernyataan supaya mereka menjadi satu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sangat concern atas hidup kita. Doa Tuhan Yesus ini sekali lagi waktu saya mempersiapkan, meneduhkan kita bahwa Allah itu sayang kepada kita. Dia concern sampai dia berdoa. Saudara, kalau kita berdoa kan bukankah hal-hal yang penting? Yesus mendoakan dan pusatnya adalah murid-muridnya. Supaya mereka dipelihara, aku akan pergi Bapa, tapi mereka ada di dunia ini. Supaya mereka dipelihara, dilindungi. Suatu hal yang menunjukkan concern daripada Allah terhadap manusia. Allah mempunyai suatu kasih yang luar biasa. Oleh karena itu ketika kita menghadapi pandemi ini, ketika kita tidak tahu sampai kapan situasi ini berakhir, saudara, jangan pernah ada dalam pikiran kita bahwa Allah tidak cinta kepada kita. Jangan pernah kita berprasangka bahwa Allah itu sedang menghukum, bahwa Allah tidak mengasihi kita. Ketika Allah mengingatkan, mungkin iya, tetapi Allah ingin membawa kita kepada hal di mana dia tidak menunjukkan kasihnya. Tidak mungkin. Di dalam diri Allah kita lihat, di dalam cara doa Yesus untuk murid-muridnya disampaikan kepada Bapa, sangat kasih, sangat perhatian, sangat berharga orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kita percaya di dalam situasi apapun, kesesakan, terjepit, kata Paulus, kuasamu semakin nyata. Penyertaan Allah, kebaikan Allah, kasih Allah bukan hanya ketika saat lancar, tetapi justru ketika saat terjepit, kesesakan, kesulitan, kita masih bisa berharap, kita masih semangat, kita menjadi kreatif dan lain sebagainya. Itu kasih Allah. Kasih Allah sama seperti doa Yesus kepada murid-muridnya. Dia mengasihi kita. Catatan saya adalah kita tidak boleh berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita. Karena dia pun berdoa untuk kita. Hal yang kedua saudara, di samping sesuatu kesulitan tentang kesatuan daripada Bapa dan Anak, kemudian kesatuan yang bergeser kepada murid dan Yesus sendiri ya, dengan Allah. Saya mendapati akan suatu perenungan kita sebenarnya adalah saudara dan saya hari ini bisa percaya adalah karya Allah. Agustina mengenal dengan serius untuk mau mempersembahkan dirinya sejak SMA, tetapi sejak sebelum-sebelumnya dia sudah berkarya atas diri saya. Karya Allah itu satu-satunya hal yang kita nikmati di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus hadir di tengah dunia supaya dia berkarya menyelamatkan saudara dan saya. Karya Allah, kehidupan kekal yang tadi kita baca ayat 2 dan 3, dia memberikan hidup kekal, itu hanya karya Allah. Saya mau menyatakan melalui perenungan ini adalah, jadi kalau kita ini percaya kepada Tuhan, salah satu tanda, sign bahwa kita adalah muridnya adalah roh kita, jiwa kita, kehendak, keinginan kita adalah berkarya penyelamatan. Sekali lagi saudara dan saya ada karena karya Allah. Kita mengenal Allah itu dalam karyanya, terutama apalagi ketika kita mengalami keselamatan. Ketika Allah berkarya, maka ketika kita sudah diselamatkan Allah, satu-satunya ciri hidup kita adalah berkarya. Style kita, roh kita, jiwa, keinginan kita adalah berkarya. Sama seperti Kristus berkarya atas hidup kita. Itulah yang kita bisa lihat melalui teks yang kita baca ini. Yesus pun menyampaikan bahwa dia sudah berkarya, dia menyelesaikan akan karyanya itu. Dia sampaikan kepada Bapa, dan itulah karya yang luar biasa. Oleh karena itu kita diajak menyatu dengan Allah dan berkarya. Karena Allah kita berkarya, saudara dan saya juga harus berkarya. Berkarya itu adalah ujung-ujungnya
untuk memuliakan Tuhan ya. Berkarya bukan hanya di gereja, berkarya bukan hanya kalau hal-hal pelayanan ya yang sifatnya adalah rohani. Di masyarakat, saudara menjadi RT RW menurut saya berkarya itu. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah berbagi dengan sesama, ketika kita mau memuliakan Tuhan dengan talent yang ada pada kita, ketika saudara menjalankan profesi masing-masing, saudara sedang berkarya. Asal jangan lupa bahwa kita sedang dipakai Tuhan dalam sebuah karya. Bukan tujuannya kepada keinginan kita sendiri, mungkin tertuju kepada materi, tertuju kepada kemasyhuran, tertuju kepada hal enggak. Tetapi memang kita dipanggil style hidup kita berkarya kepada sesama. Saya jadi teringat bahwa GKI Sulung mempunyai suatu visi. Gereja yang mewujudkan karya Allah di dalam diri sesama dan dunia. Mari kita wujudkan itu dengan tema ini menjadi suatu tema yang kita diingatkan. Menyatulah dengan karya Allah. Karena disitulah kebahagiaan kita. Kembali lagi saya kepada teks di dalam Yohanes. Yohanes menggambarkan tentang kesatuan Allah dan Bapa, Allah Bapa dan Allah Anak, kemudian beralih kepada kesatuan murid dan kesatuan dengan Allah. Dikatakan Yesus mengatakan sama. Tetapi kalau kita melihat atau mempelajari bukan level yang sama. Tidak mungkin toh Allah Tritunggal punya kesamaan dengan kesatuan kita. Tetapi bahasa yang diungkapkan Yohanes justru untuk menunjukkan bahwa dia sangat menghargai kita. Sampai kita itu dinaikkan levelnya. Bukan hanya orang yang diselamatkan, tetapi dianggap sama bisa berkarya bersama Allah. Luar biasa. Saya kalau membaca teks ini menjadi terharu. Aduh Tuhan, luar biasa loh. Saya Agustina ini siapalah ya. Banyak nama Agustina di dunia ini, siapalah saya hanya debu. Tetapi ketika bacaan ini kita baca kembali, Tuhan mengajak kita menyatu. Dan kita dianggap selevel dengan kesatuan Allah, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya pelajari? Di dalam Kristus dan Bapa, Allah Bapa, Allah Anak. Ketika mereka menunjukkan suatu kesatuan, Yesus menyatakan dirinya akhirnya bahwa dia adalah satu level, dia adalah Allah Tritunggal. Dia mengatakan, tadi saya sudah mengatakan di dalam ayat 5 dikatakan kemuliaannya sudah dia miliki sebelum dunia dijadikan, bukan? Kemudian dia menyatakan lagi di dalam bagian yang lain, Yohanes menyaksikan bahwa firman telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Di dalam bagian yang lain saya ulang lagi pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa setara. Saudara, saya mendapatkan sebuah inspirasi kehidupan. Kalau kita mau berkarya, kata kesetaraan. Yang kita dapat di dalam kesatuan Allah Bapa dan Allah Anak. Kesetaraan ini adalah suatu jiwa di dalam pengutusan. Kalau kita mau berkarya, maka kita harus menempatkan diri setara. Setara itu penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memang menyampaikan bahwa dia sudah diutus ke dalam dunia. Orang-orang itu percaya dan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Seolah-olah kita berpikir kalau diutus sama mengutus kan lebih tinggi levelnya yang diutus ya, yang diutus, yang diutus levelnya lebih rendah. Tapi ini bukan masalah level, saudara. Mengutus dan diutus itu sama. Yesus dan Bapa adalah satu level. Kalau saya ingin coba mencontohkannya, kalau gereja GKI Sulung mengutus pengerjanya untuk masuk ke daerah-daerah tertentu pedalaman, menjadi misioneri, siapa yang lebih besar, gerejanya yang mengutus atau hambanya yang diutus? Tidak ada yang lebih besar. Karena dua-duanya sama-sama berkarya, setara di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kesetaraan ini sangat penting di dalam berkarya. Saudara dikasihi Tuhan, kesetaraan menunjukkan kebersamaan, bagaimana kita mau bersama. Jikalau yang satu menganggap diri lebih daripada yang lain, tidak mungkin bersama.
Bagaimana kita mewujudkan kesatuan tujuan jikalau kita tidak setara? Bagaimana kita bisa memuliakan Bapa kalau kita menganggap diri lebih tinggi daripada yang lainnya? Kesetaraan itu menunjukkan suatu inspirasi kita dalam berkarya yang menghasilkan kesatuan. Yang saya dapat di dalam teks ini indah sekali, kesetaraan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam situasi COVID-19 atau apapun ya, kita mengenal gini loh, ada negara yang disebut negara maju, negara berkembang, negara miskin. Negara miskin istilahnya apa ya, negara ya. Ada 3 gitu. Apakah bisa negara maju itu mandiri, tidak membutuhkan negara yang berkembang atau negara miskin? Gak bisa. Di dalam link dunia ini, kenapa dia disebut negara maju? Karena dia bisa berkarya buat negara yang berkembang dan negara miskin sehingga menyumbangkan keahliannya, ilmu dan lain sebagainya. Sehingga mereka juga menjadi termasyur. Keduanya ini saling membutuhkan. Yang satu tertolong, yang satu semakin termasyur, artinya mendapatkan predikat negara maju karena ada tolong menolong. Jadi sebenarnya tidak ada negara yang berdiri sendiri kecuali di luar angkasa sana kali ya, mimpi kita ya, mimpi orang kali ya, tidak ada. Semua negara ini berlink, apalagi dalam COVID-19 ini, pertemuan antar negara bagaimana supaya ini harus berlink. Oleh karena itu kesetaraan, jadi negara maju berkembang gak boleh menganggap negara miskin lalu dan lain sebagainya. Karena mereka membutuhkan yang lain. Sama seperti kita saudara, gereja itu apakah lebih tinggi ketika dia bersosial, membagi nasi bungkus, sembako, sumbang medis ya, APD dan lain sebagainya. Jangan menganggap kita orang yang lebih kaya atau lebih tinggi. Karena apa? Justru gereja beruntung diberi kesempatan itu karena dia akan menjalankan perintah Tuhan, kasihilah sesamamu. Justru dia menjadi dipercaya Tuhan menjalankan visi Allah. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Kalau saya mungkin menjalankan misi dan kita menjadi mission trip di kemanapun. Saudara mungkin kita menganggap bahwa kita sedang memberi sesuatu kepada mereka, ilmu kita, apakah bawaan kita, enggak. Saudara di dalam bermisi pun seorang itu tidak bisa boleh menempatkan dirinya lebih tinggi. Aku memberi sembako, aku center kelasnya, tidak bisa. Karena apa? Kalau saudara menikmati misi kepedalaman, saudara mendapatkan inspirasi. Mereka itu bisa tersenyum loh di tengah-tengah ladang. Mereka itu bisa pergi jauh sekali hanya untuk mendengar firman 1 jam. Waduh, akhirnya kita bilang berharga sekali ya, mereka berhari-hari pergi untuk mendapatkan firman. Kita akhirnya malu. Jadi saling memberi, mereka itu menyadarkan orang yang datang. Apalagi dengan keramahannya orang-orang desa ya. Kadang-kadang dia kasih semua makanan yang kita juga gak bisa makan juga ya. Tapi mereka ramah sekali. Enggak dikasih uang konsumsi, tapi mereka kasih. Saudara, bukankah kita belajar keramahan mereka? Jadi sebenarnya itu antara kita ketika pergi bermisi atau apapun dalam berkarya, setara itu harus ada supaya mewujudkan kebersamaan. Semangat yang dikasihi Tuhan, dengan kesetaraan itulah kita menyatu di dalam karya Allah. Setara membuat si kaya dan si miskin bisa bertegur sapa. Setara menghasilkan kehidupan ini perlu diselamatkan bersama. Ini tugas bersama. Itu yang didengungkan juga ya oleh Pak Jokowi. Ayo ini tugas kita bersama, Kofifa. Tidak mungkin tugas pemerintah aja menyelesaikan daripada COVID-19. Masyarakat semua kita ikut turut. Gereja juga turut membantu, menolong supaya PSBB di Surabaya Raya ini boleh berjalan dengan baik. Kita harus menghasilkan kehidupan yang perlu diselamatkan secara bersama, setara. Setara itu meniadakan pembedaan. Pembedaan itu menyakitkan saudara. Pembedaan itu bisa membunuh manusia secara perlahan karena terluka hatinya, harkat dan martabatnya. Setara itu memberi inspirasi kita berkarya tanpa mencari keunggulan diri. Tetapi saling melengkapi karena kemuliaannya adalah kemuliaan bersama. Sama seperti Yesus katakan, Bapa, kemuliaan kau miliki, itulah yang aku miliki juga sebelum dunia ada.
Setara itu memberi ruang setiap orang mempunyai hak berkreasi, mengekspresikan diri dalam berkarya tanpa takut, akhirnya menghasilkan karya di dalam panggilan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berada di rumah, saya ingin menyimpulkan 3 hal saja di dalam bacaan kita hari ini. Bagaimana tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Yang pertama, jangan lupa Allah mengasihi kita. Jangan pernah berpikir Allah tidak mencintai. Yesus mendoakan, peliharalah, tolonglah, kuduskanlah. Yesus mendoakan kita. Konsentrasinya adalah mendoakan saudara dan saya. Oleh karena itu jangan beranjak dari kita. Allah mengasihi di dalam kondisi sesulit apapun, termasuk COVID-19 ini. Yang kedua, saudara, karya. 3K ya. 1, kasih Allah jangan dilupakan. Yang kedua, karya. Karya itu adalah style, roh, jiwa kita yang sudah diselamatkan. Tidak ada kata berhenti kecuali kita sudah dipanggil Tuhan. Karya yang harus kita wujudkan. Panggilan Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, supaya menyatu, kesetaraan. Bahwa kita tidak menganggap diri lebih daripada yang lain. Kesetaraan menghasilkan karya yang menyatu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau punya beban karena kehilangan pekerjaan. Karena engkau mungkin juga honormu dipotong dari tempat engkau bekerja, sehingga engkau sulit memenuhi kebutuhan rumah tanggamu. Mungkin juga engkau sedang mengalami situasi yang tidak nyaman. Bukan hanya COVID-19 ini, sudah biasanya sehari-hari ada persoalan lagi. Tetapi Tuhan mau mengatakan, Tuhan mengasihimu dan mendoakanmu. Tuhan juga mendoakan saya. Mari kita berkarya saja. Mari kita setara, menerapkan kesetaraan di dalam karya kita. Supaya nama Tuhan itu dimuliakan, bukan nama kita. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan segala waktu mengikrarkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kalau kami membaca firman-Mu terus-menerus Engkau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu tertuju kepada kami, sehingga kami tidak perlu ragu dan takut menghadapi kehidupan ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami juga untuk terus berkarya, dan kami juga belajar menghargai sesama kami secara setara, supaya kami bersama-sama boleh berkarya mewujudkan akan panggilan Allah. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat-Mu GKI Sulung. Situasi ini tentu banyak perubahan yang terjadi, khususnya secara ekonomi dan juga kehidupan rohani. Kami berdoa Tuhan supaya Engkaulah yang memberikan kekuatan, pertolongan dan hikmat menghadapi situasi yang sulit ini.
Kami berdoa secara khusus untuk program gereja, untuk mereka yang terdampak di dalam pekerjaan mereka, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya Tuhan, Engkau berkati program ini, supaya berbagi kasih terus boleh menjadi sesuatu hal yang nampak di dalam kehidupan bergereja. Berkati Tuhan secara khusus para donasi, mereka yang sungguh memberikan persembahan mereka untuk bisa berbagi. Kami mendoakan secara khusus juga akan usaha mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih untuk kasih mereka, hati mereka yang terbuka untuk saling menolong. Biarlah mereka diberikan kesukacitaan karena mau dan dipakai Tuhan untuk menolong akan sesama. Sekali lagi kami mau menyerahkan juga Engkau yang memberkati situasi-situasi sulit ini, supaya jemaat-Mu tetap setia kepada Tuhan. Tetap sungguh menyatakan pertumbuhan imannya, kasihnya kepadamu Tuhan. Dan tidak terhalangi oleh situasi ini untuk terus belajar dan belajar, berdoa dan berserah kepadamu. Kami juga mau berdoa secara khusus juga ibadah online gereja kami dan juga gereja-gereja yang lain. Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk remaja, pemuda, Engkau memberkati. Supaya sungguh mereka pun sebagai generasi daripada gereja masa mendatang, mereka tetap di dalam pertumbuhan yang baik. Mereka boleh berjalan di dalam rencana Tuhan. Tuhan yang menolong, berikan hikmat kepada para orang tua yang mendampingi, supaya sungguh pertumbuhan iman mereka juga tidak terhalangi oleh situasi kesulitan ini. Kami mau berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati, tidak mudah untuk memilih akan prioritas di dalam situasi yang sulit ini. Apakah penyelamatan, peraturan-peraturan seperti PSBB, ataukah situasi ekonomi dan lain sebagainya. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, pusat dan daerah. Berikan juga kerja yang baik, kinerja yang baik, sistem yang baik, pusat dan daerah. Sehingga sungguh ada suatu kerjasama yang baik untuk menolong kami bisa lepas daripada situasi ini. Secara khusus Surabaya Raya ini Tuhan, yang sedang memperlakukan PSBB. Hamba-Mu melihat ada aktivitas-aktivitas yang tetap ramai, tetap berjalan seolah seperti biasa. Mari Tuhan, tolonglah berikan kami kesadaran, sama-sama saling menyadarkan satu ya dengan yang lain. Secara khusus kami berdoa juga untuk aparat keamanan yang harus juga mungkin menegur, mengingatkan akan situasi PSBB ini, supaya mereka diberi kesabaran ketika menghadapi masyarakat yang tidak mau mengerti. Kami menyerahkan akan situasi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga penyebaran COVID-19 boleh terus semakin berkurang, dan akhirnya kembali kepada situasi yang normal. Kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing, setiap keluarga lepas keluarga, supaya melalui kami lebih sering komunikasi, lebih sering bertemu, kami lebih sering juga menyatukan hati di dalam keperbedaan. Tuhan yang memimpin, sehingga segala sesuatu di dalam kehidupan berkeluarga juga semakin indah. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk kehidupan gereja kami ini Tuhan. Engkau menolong secara khusus di dalam mendanai akan program-program yang ada, rencana-rencana yang ke depan. Kami mau mengandalkan Tuhan yang memenuhi akan setiap kebutuhan kami sesuai rencana dan kehendak-Mu.
Biarlah kami para pemimpin gereja, juga semua kami tidak perlu khawatir. Karena kami tahu Tuhan, jika gereja ini tetap berdiri, itu karena inisiatif Tuhan semata-mata. Oleh karena itu Tuhan sendiri akan mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sekali lagi kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang alami situasi ini ataupun mengalami sakit, di rumah atau di rumah sakit, mereka yang lansia, Tuhan juga menjagai, menolong, menyembuhkan. Sehingga kami sungguh-sungguh percaya di dalam proses apapun Tuhan berkarya. Inilah seru doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita tetap bersyukur di dalam keadaan apapun. Karena Allah Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Oleh karena itu kita akan bersyukur sekalipun di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Melalui kesempatan ini kami mengundang jemaat sekalian untuk tetap mengucap syukur melalui persembahan kita. Dan dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer bank BCA atau melalui fintech seperti OVO, Dana, GoPay, dan lainnya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak sempat melalui keduanya, Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop. Dan setelah 1 bulan, Bapak Ibu dapat menelpon kantor gereja dengan nomor 031 353 3836 atau ke nomor WA 0821 4088 1968. Dan nanti kami akan mengambil amplop tersebut ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan di dalam kehidupan kita dan di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu memelihara umat-Mu di dalam keadaan apapun. Karena itu Tuhan, kami mau mengungkapkan rasa syukur kami dengan mempersembahkan apa yang kami punya kepadamu. Kami mohon Engkau menerima persembahan kami ini dengan sukacita. Tuhan, lebih dari itu kami hendak mempersembahkan hidup kami yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, untuk Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami yang terbatas ini. Sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali bagaimana kita harus tetap bersatu bersama dengan Tuhan untuk mengarungi kehidupan ini. Tuhan dan kita adalah satu.
Kita selalu bersama dengan Tuhan, karena Dia mau mengutus kita untuk melakukan karya-karya yang indah dalam hidup ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berkarya, walaupun stay at home, kita bisa melakukan begitu banyak karya Tuhan yang luar biasa. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, ku menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah jadi saksi Kristus. Mari kita berkarya supaya kita memuliakan nama Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, Jemaat terkasih, ibadah ini memang usai dalam ibadah resmi, tetapi ibadah yang sejati terus ada dalam hidup kita. Mari terus bersama dengan Tuhan, terus bersama dengan Tuhan, jangan pernah lepaskan Tuhan, jangan pernah kita melupakan Tuhan untuk berkarya karena Dia mengutus kita untuk berkarya terus bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19.
yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019 atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita.